Sobat Insta, ada sepasang sahabat yang akrab. Dia bekerja di kantor yang sama, lalu dia tinggal di apartemen yang sama-sama di lantai 30. Suatu kali mereka pulang dari kantor satu mobil, naik mobil bersama, dan ketika sampai apartemen ternyata apartemennya sedang mengalami kerusakan dalam hal listrik. Jadi ada listrik yang padam dan memang sedang diperbaiki, tapi tidak tahu sampai kapan, sampai jam berapa untuk perbaikan listrik itu. Karena apartemennya di lantai 30, mau nggak mau mereka harus berjalan. Karena liftnya tidak bisa digunakan terkait dengan padamnya listrik atau kerusakan listrik itu. Nah, untuk mengantisipasi dia berjalan ke tangga sampai tangga 30 atau lantai 30, maka mereka membawa makanan, minuman, karena dia di apartemen itu di lantai dasar ada semacam minimarketnya. Dia membeli makanan, minuman supaya nanti kalau waktu perjalanan dari lantai 1 sampai lantai 30 itu dia kehausan, mereka kehausan ataupun lapar, bisa sambil makan. Kemudian mereka mencoba untuk menaiki tangga demi tangga, lantai demi lantai, sampai tiba di lantai 30. Begitu senangnya mereka di lantai 30 karena sudah tercapai, artinya sudah masuk di apartemennya dia, yaitu lantai 30. Namun ketika dia mau masuk ke apartemen itu, atau mereka ketika mau masuk ke apartemen itu, betapa kagetnya ketika mereka melupakan atau lalai dalam sesuatu benda atau barang yang itu memang utama. Karena mereka tadi disibukkan dengan mempersiapkan makanan dan minuman ataupun tas benda-benda yang lain, sehingga mereka lupa membawa kunci kamar di apartemen itu. Ternyata kuncinya masih tertinggal di mobil. Betapa lemasnya mereka, lesunya mereka, dan sedih karena harus balik lagi ataupun mereka akan nunggu sampai listrik itu dibenahi. Dan ternyata mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah capek, tidak berdaya. Betapa menyesalnya mereka melupakan sesuatu yang penting, hal yang utama, yaitu kunci kamar mereka. Justru malah mereka sibuk dengan mempersiapkan hal-hal yang lain dan melalaikan yang utama. Sobat Insta semuanya, ini adalah tragedi yang memprihatinkan dan kadang-kadang terjadi bagi orang percaya. Mereka sibuk dengan sesuatu yang, maaf kata, remeh-temeh, sesuatu hal yang tidak esensial, tidak substansi, tapi hal-hal yang penuh dengan pernak-pernik aksesoris yang sebenarnya itu bukan bersifat kekekalan, hanya mempersiapkan kesenangan diri dan seterusnya. Sehingga fokus utama yang bersifat kekal itu tidak terpikirkan oleh orang-orang percaya. Mereka mulai terbuai dengan hal-hal yang lain yang tidak substantif ataupun tidak merupakan hal yang utama. Padahal kita sebagai orang percaya harus memfokuskan diri pada hal-hal yang utama, yaitu kekekalan. Kita harus menghidupi hidup kita dengan firman Tuhan, firman yang kekal itu. Kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Itu yang jauh lebih penting daripada hal-hal yang lain. Bukan berarti kita tidak boleh healing, orang bilang begitu, tidak boleh piknik, tidak boleh tamasa, tidak boleh bercengkrama ataupun nonton, dan boleh itu semuanya. Tetapi jangan melupakan hal-hal yang utama yang seharusnya kita kerjakan. Kita melayani Tuhan, kita melakukan penginjilan, pemuritan, dan seterusnya dalam rangka melaksanakan amanat Tuhan. Itulah hal-hal yang kekal yang harus kita kerjakan, karena ketika kita fokus pada kekekalan, kita yang sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yaitu kehidupan kekal, kita juga harus mencoba untuk melakukan itu supaya orang lain juga mendapatkannya. Artinya kita harus share tentang Kristus dan kebenarannya. Jangan sampai menyesal sesuatu yang utama malah kita tidak kerjakan, seperti dua orang tadi.
Hal yang utama, kunci malah tidak mereka bawa, tetapi hal-hal yang lain mereka bawa. Akhirnya jadi masalah. Ibrani 4 ayat 11 berkata demikian, karena itu baiklah berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Dua orang tadi sudah sampai kepada perhentian, yaitu kamar di lantai 30. Tetapi ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang salah. Kalau sudah sampai ke sana, sulit untuk kembali karena pertimbangan tadi, ada kerusakan listrik. Nah, dalam kehidupan ini jangan sampai nanti kita juga salah untuk menjalani kehidupan ini, karena nanti ada perhentian di mana hidup kita di dunia ini terbatas. Nanti kita akan masuk kepada hal yang lain di mana Tuhan akan menuntut tanggung jawab kita sebagai orang percaya, di mana kita punya tempat perhentian, yaitu tempat kekekalan itu. Kita harus sampai di sana. Karena itu sobat terkasih, fokuslah, kejarlah dan capailah hal yang utama. Apa itu? Kekekalan. Bukan yang fana, bukan hal yang sementara yang jadi kita fokus. Yang menjadi hal yang penting bagi kita. Bukan itu, tetapi kekekalan. Jangan tukar kekekalan dengan kefanaan. Jangan tukar keabadian dengan kesementaraan. Karena itu akan membuat kita menyesal di belakang. Sekali lagi, fokuslah, kejarlah dan capailah hal yang utama, yaitu kekekalan. Tuhan akan memampukan kita dan Tuhan akan menyertai, menolong kita semuanya. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Insta, inspirasi untuk kita.